Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga sukses ya. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi agama kelas 5. Kita simak bersama pelajaran 17. Hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Itu kalau misalkan kalian membuka di LKS, ada di halaman 39 ya. Kita doa dulu. Kita doa pembukaan dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk dapat menjadi terang dan garam dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran 17, hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Bagi orang Kristen, usaha membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai adalah perintah Yesus. Dalam Matius 5 ayat 13-16, para murid Yesus diharapkan menjadi terang dan garam dunia. Membangun perdamaian adalah salah satu bentuk terang dan garam di antara konflik. Itu. Menjadi garam dan terang dunia itu merupakan sebuah perhatian pada kesejahteraan bersama, yang juga merupakan salah satu bentuk pelayanan. Memang hal ini bukan tugas yang ringan, namun oleh penyertaan Roh Kudus, para murid Yesus percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, jadi ketika para rasul ini sudah diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, dan mereka pergi berdua-dua, kemudian membaptis semua orang dalam nama Yesus, maka mereka memohon penyertaan Roh Kudus untuk menyertai pelayanan mereka, yaitu menjadi terang dan garam juga. Ya, terus maksudnya kita menjadi garam dan terang itu bukan berarti kok, oh berarti kita harus jadi lampu ya Pak, harus jadi garam ya Pak. Enggak, bukan begitu ya. Terang dan garam itu adalah simbol, lambang. Simbol kalau kita berada di kegelapan kan kita nggak bisa lihat apa-apa ya toh. Maka harus ada terang. Ya, biar kita bisa lihat jalan yang ada di depan kita, biar nggak kesandung ya, atau biar nggak kejedot gitu ya. Nah, kita diharapkan bisa menjadi terang bagi orang lain. Artinya, kalau misalkan teman kita mencontek pada saat ulangan, kita nasehatin dia, kita ingatkan dia, jangan nyontek. Nanti kamu kalau udah gede jadi apa kalau sekarang sukanya nyontek ya. Dia belajar yang rajin, sini belajar sama aku. Nah, itu menjadi terang. Ya, bisa jadi kan teman kita bingung ya dengan pelajaran yang kemarin-kemarin. Terus menjadi garam. Menjadi garam itu ya bukan berarti kita harus mandi pakai air garam, enggak. Tapi ya menjadi pendamping atau menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, sama seperti Kristus yang menjadi sahabat kita. Kita simak dulu ini. Ada video bacaan ya. Dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, itu tadi cuplikan dari Injil Lukas bab 13 bab 23 ayat 33 sampai 40 ya. Kok Lukas? Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Nah, kalau kalian melihat di buku LKS itu juga ada bacaan dari Galatia 5 bab 6 ayat 26. Ini Pak Pras juga memberikan bacaan dari kitab suci Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 40. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, seorang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, sambil mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami." Tetapi yang seseorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama." Kalau di LKS itu ada bacaan dari Galatia 5, judulnya "Hidup menurut daging atau roh", ya. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan tadi? Ya. Jadi ketika dianiaya, dicemooh dan dihina, Yesus tidak marah, tidak membalas, bahkan Tuhan Yesus mendoakan mereka. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah salah satu contoh tindakan Yesus yang merupakan terang dunia, memaafkan, ya toh. Tindakan Yesus tersebut memberi terang bagi mereka yang suka marah, mendendam, membenci, dan membalas dendam yang sering dilakukan kebanyakan orang. Nah, ini contoh dari terang. Ya, bukan berarti kita jadi lampu atau jadi lilin, enggak. Menjadi terang itu cukup dengan memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus dan ikhlas, itu sudah hebat ya. Tidak mendendam lagi, tidak membenci, tidak iri lagi ya. Lalu semasa hidupnya, Yesus berkeliling mewartakan kasih Bapa dengan menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan membuat mujizat-mujizat yang lain. Tindakan-tindakan Yesus itu membuat keadaan masyarakat yang selama itu tidak terperhatikan menjadi lebih baik. Itulah gambaran perwujudan ajaran Yesus mengenai garam. Jadi Tuhan Yesus telah melaksanakan apa yang Ia ajarkan. Artinya menjadi garam itu berguna bagi orang lain. Misalkan kalau kamu yang masih kelas 5 ya, menjadi garam itu bagaimana sih caranya? Kalau misalkan ada orang tua kalian, papa atau mama atau
kakek, nenek, bibi, paman. Kalau misalkan mereka sedang melakukan sesuatu hal yang sekiranya membutuhkan bantuan, kalian bisa menolongnya. Kalian bisa membantu. Pak, tak bantu ya. Tak bantu ini ngangkatin yang ringan-ringan ya. Bisa itu ya, menjadi garam. Kalau misalkan ada yang punya adik ya, adik butuh bantuan belajar, ya kamu bisa nolongin adikmu. Sini tak kasih tahu, tak bantu belajar, itu bisa. Sebagai murid Yesus, kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehubungan dengan itu, kita perlu turut ambil bagian dan mengusahakan semampu kita untuk membangun keadaan masyarakat menjadi lebih baik dan memberi teladan akan perilaku kasih dan damai. Jadi menjadi garam dan terang itu kelihatannya dilihat mudah ya, tapi dilakukannya susah. Namanya juga manusia, kadang juga ngerasa marah, kadang juga ngerasa tersinggung juga begitu ya. Tapi selama Roh Kudus itu berada di dekat kita, ya pasti kita dapat melewati semuanya itu dan memberikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedikit hal untuk diingat, yaitu ya ini dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu ya artinya kamu itu murid Kristus ya. Kamu itu anak Tuhan. Kamu itu anak yang baik. Kalau semisalkan kebaikanmu itu kamu salah gunakan, ya kamu akan mendapatkan sanksinya atau mendapatkan hukuman, gitu ya. Menjadi garam dan terang, artinya berbuat baik demi orang lain. Ya. Jangan marah-marah, jangan benci-benci, jangan iri-iri. Kalaupun misalkan marah ya langsung berdoa gitu ya. Ya Tuhan, kenapa saya marah gitu ya. Itu. Nah, untuk pengumuman hari ini tidak ada tugas. Jangan lupa mengirimkan foto kegiatan BDR ke Pak Pras via WhatsApp. Itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga kalian baik-baik saja di rumah, jaga pola makan, jaga kesehatan, mandi yang teratur, ini terutama ya, mandi yang teratur. Waktunya mandi ya mandi, waktunya makan ya makan, jangan main HP terus ya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Ya, dan sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka dan bisa sekolah ya, bertemu dengan teman-teman kembali. Itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.